Babak 96, hasil. Diunggah oleh baca suara. Point of view Arthur Leyyn. Stempel kaki saya yang melekat pada mana saja terhadap daerah pinggul lukas menciptakan hiruk-pikuk tulang yang patah, daging yang remuk, dan kerikil yang pecah, disertai pekikan nyaring yang melengking. Pada titik ini, Lukas, seorang kaki tangan yang bertanggung jawab atas begitu banyak malapetaka dan kematian, yang mengantarkan saya ke titik ini, sekarang tidak lebih dari tubuh yang sekarat. Mulutnya berbusa, dengan hanya bagian putih matanya yang terlihat, saat dia terus bergumam tidak jelas. Aku mengangkat kakiku dari pomace yang berlumuran darah yang berani menyakiti orang-orang yang kukasihi, dan sekali lagi, aku senang tes tertidur karena semua ini. Bencana yang menimpa kami sudah berakhir. Pelaku yang telah membunuh 3 profesor dan bertanggung jawab atas kematian banyak lagi sekarang terluka parah, perlahan-lahan sekarat. Namun tidak ada yang bersukacita. Masih ada ketakutan di mata semua orang, kecuali, ketika pernah diarahkan ke Lukas, sekarang diarahkan ke saya. Di tengah-tengah keheningan ini ada ketegangan yang memancar dari semua orang yang hadir, siswa dan staf. Sudah lama sejak saya menerima tatapan seperti ini. Aku menikmatinya saat itu, menyombongkan diriku dengan kekuatanku yang mendominasi, tetapi sekarang, hanya desahan tak berdaya yang keluar dari bibirku. Rasa sakit yang membakar menyebar ke seluruh tubuh saya ketika saya secara paksa dikembalikan dari fase kedua. Rambut saya memendek ketika rambut saya yang panjang dan putih keperakan berubah kembali ke warna rambutnya yang pendek dan normal. Tanda yang mengalir di lengan dan punggung saya memudar saat penglihatanku kembali normal, meskipun tegang. Serangan itu memukul saya jauh lebih sedikit saat ini daripada ketika saya melawan Wali Elderwood. Meskipun saya tidak pingsan, saya tidak menggunakan mana saya dengan sangat efisien. Ketika mencoba membuat pernyataan, saya menggunakan sihir gravitasi yang membuat saya tegang karena, tanpa bantuan kehendak binatang buas saya biasanya tidak akan bisa menggunakannya. Tetap saja, aku hampir tidak bisa menjaga tubuhku dari terguling saat aku mengangkat tanganku untuk memberikan pukulan terakhir ketika cincin indik yang tiba-tiba memotongku, menarik perhatianku, dan semua orang, perhatian. Penghalang berwarna merah yang mengelilingi sekolah hancur dari atas. Pecahan-pecahan penghalang yang pecah berkibar, mencerminkan semangat konstelasi aurora yang hampir mekar penuh. Di langit malam, akademi berlumuran darah langsung berubah menjadi pemandangan dari dongeng. Turun di antara hujan berkilauan pecahan penghalang rusak adalah 3 angka. Bahkan sebelum saya bisa mengetahui identitas mereka, tekanan mengerikan yang mereka pancarkan memberitahu saya siapa mereka sebenarnya. The Lens. Petik 2. Itu, desah tegang, berdeguk keluar dari Lukas. Dengan perhatian saya tertuju pada Lens, saya tidak menyadari dia telah memperoleh cukup kesadaran untuk berbicara. Melihat ke bawah, saya perhatikan mata Lukas tertuju pada Lens, dia berbicara lagi, kali ini lebih jelas. Kakak. Bahkan sebelum aku bisa bereaksi terhadap apa yang dia katakan, gelombang cahaya tiba-tiba menghantamku di dada, menyerangku langsung ke menara lonceng dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga aku menerobos dinding yang ditegakkan mana, terkubur di bawah puing-puing. Muntah darah, dan apa yang terasa seperti usus saya mencoba menarik diri saya keluar, tetapi rasanya seluruh tubuh saya terpaku pada dinding. Bingung dan bingung, aku mencoba melihat, dengan penglihatanku yang kabur, orang yang membaca mantra. Itu adalah salah satu Lens. Aku tidak bisa melihat lebih dari sosoknya yang tidak jelas melalui mataku yang tidak fokus, tetapi sebelum dia bisa menembakkan tembakan lain, aku menangkap pandangan Sylvie, melepaskan tembakan ke arahnya. Sylvie, tidak, kamu tidak bisa melawan mereka. Aku memanggilnya, suaraku terdengar lemah bahkan di kepalaku, tapi sudah terlambat. Dia memblokir ledakan itu seperti bola mainan sebelum salah satu lances lainnya menjebak Sylvie dalam kubah es. Meskipun setiap tulang di tubuh saya terasa seperti digergaji menjadi 2 dan kepala saya merasa seolah-olah telah ditusuk berulang kali, saya bisa lebih memahami apa yang terjadi. Dari sosoknya yang melengkung sederhana dan rambut putih panjangnya, Lens yang telah menjebak Sylvie di dalam sangkar es adalah wanita, dan dari penampilannya, Sylvie tidak bisa menghancurkan atau melelehkannya. Terlepas dari posisi saya saat ini, saya merasa lega karena dia hanya dikurung. Tentu saja mengalahkan opsi lain yang bisa dipilih Lens. Sementara itu, Lens yang menyerangku telah berlutut di samping Lukas. Dia tampak cukup muda, mungkin berusia akhir 20-an, dan memandang dengan cermat ke wajahnya, mulai dari hidung tinggi yang menjulang tinggi hingga mata sipitnya, ada kemiripan yang sangat berbeda dengan Lukas. Lens yang terakhir dan jauh lebih tua tidak membuang waktu untuk mengumpulkan dan mengatur mahasiswa dan profesor yang tersisa. Dia sudah mewawancarai beberapa siswa, mengangguk menanggapi akun mereka dan memalingkan kepalanya untuk menatapku. Entah karena betapa bingungnya aku, atau betapa cemasnya aku pada Sylvie, aku butuh waktu sampai sekarang untuk menyatukan semuanya, Lukas memanggil, saudara, ke Lens yang menyerangku. Bahkan sebelum aku bisa mengutuk nasib burukku sendiri, Lens yang hanya bisa kuduga sebagai kakak Lukas menyerbu ke arahku ketika tubuhnya mengeluarkan semburan cahaya kuning. Kematian tidak cukup bagimu. Melakukan sesuatu yang begitu kejam pada Wickes, kepada saudaraku, dia tidak berbicara dengan keras. Sebenarnya, suaranya hampir tenang, namun suaranya membawa kejernihan yang mengkhawatirkan, seolah-olah dia telah berbicara langsung ke telingaku.
Badai listrik mengalir di sekelilingnya, menari seperti ular kobra yang gelisah yang ingin dilepaskan saat dia berjalan ke arahku. Saya mencoba menggerakkan tubuh saya, tetapi setelah beberapa perjuangan putus asa, saya menyadari bahwa saya pada dasarnya telah disalibkan ke dinding oleh apa yang tampak seperti elektromagnetisme. Terlepas dari situasinya, saya tidak bisa tidak memuji jumlah kendali yang ia miliki atas petir. Baginya, tidak perlu berkonsentrasi pada memanipulasi mana menjadi petir seperti yang harus kulakukan. Petir hanya membungkuk dan menari sesuai keinginannya seperti itu adalah anggota tubuh lainnya. Memalingkan pandanganku ke arah Sylvie, yang masih mati-matian berusaha melarikan diri dari sangkar es, dan kembali ke Lens yang berpakaian petir, aku akhirnya menyadari apa yang mampu dilakukan oleh para penyihir inti putih. Byron, kamu tidak boleh menumpangkan tangan padanya, perintah Lens yang lebih tua ketika dia selesai berbicara dengan salah satu profesor. Hah? Byron menoleh ke belakang untuk melihat ke belakang. Bocah itu menyiksa dan mempermalukan saudara laki-lakiku sebelum membunuhnya, Alfred, dan kamu mengatakan bahwa aku tidak akan menyakitinya. Apakah kamu juga ingin melawan aku? Gulungan petir di sekitar Byron menebal, melenyapkan apapun yang mereka sentuh. Bocah itu yang menyelamatkan semua orang di sini dari saudaramu. Dan sejak kapan kamu menumbuhkan cukup banyak rambut untuk berpikir bahwa kamu bisa menantangku? Pria bernama Alfred itu meludah. Saya menggunakan kesempatan ini untuk mencoba dan beralih kembali ke fase kedua, berharap saya bisa mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk setidaknya melarikan diri, tetapi itu tidak berguna. Tubuhku bahkan tidak bisa mengumpulkan mana pada saat ini. Mengalihkan perhatianku pada kedua Lens, aku bisa mengatakan bahwa Byron kelihatan bingung. Namun, apakah itu karena kesombongannya atau keraguannya, dia memilih untuk bertahan. Jangan mengujiku, Alfred. Aku tidak berminat untuk berpartisipasi dalam kebodohanmu. Kakakku meninggal dalam pelukanku, hanya saja aku melakukan apa yang pembunuhnya lakukan padanya. Dia mencambuk kepalanya, menatap balik ke arahku dengan racun murni di matanya. Byron mulai berjalan ke arahku lagi ketika tiba-tiba, dua ksatria hitam batu bara muncul dari tanah di sampingnya, menekannya. Alfred, Byron meraung saat dia berjuang dalam genggaman kedua ksatria yang tampaknya tidak terpengaruh oleh kilat di sekitarnya. Byron tiba-tiba melepaskan gelombang kejut, mengetuk dua ksatria batu sebelum dia menuju Alfred, petir muncul di sekitar tangannya yang rata, mengubahnya menjadi tombak berderak. Alfred telah mengubah seluruh lengan kanannya menjadi tantangan lava yang mengeras, tetapi tepat ketika keduanya akan bertukar pukulan, Lens betina muncul di antara mereka. Cukup, seketika, baik Byron dan Alfred terperangkap di leher mereka dalam peti mati es. Tidak ada penurunan bertahap suhu udara atau air di atmosfer untuk memicu proses pembekuan. Ruang di sekitar kedua Lens hanya membeku, dan meskipun tantangan lava yang mengelilingi lengan kanan Alfred, es bahkan tidak mendesis atau uap. Byron, kamu bukan orang yang membuat keputusan ini. Terserah Dewan untuk menentukan apa yang harus dilakukan dengan bocah itu. Dan naga, katanya, bukan ada emosi dalam suaranya, ke tingkat di mana Katin tiba-tiba tampak seperti tokoh protagonis dalam sinetron. Bahkan ketika dia menatap naga obsidian raksasa saya, tidak ada emosi, dia menganggapnya sebagai sesuatu yang mirip dengan tiang lampu. Dengan asumsi bahwa keduanya telah mendingin, Lens betina membuang peti mati es, ketika Byron tiba-tiba berbalik dan menembakkan peluru ke arahku, tetapi segera terhalang oleh dinding es yang disulap dengan gerakan tangannya yang cepat. Dengan lancar, tombak betina mengayunkan lengannya ke leher Byron ketika pedang tipis es terwujud di tangannya, menggambar busur yang tajam saat ia menebas, cukup dalam untuk mengambil darah. Dia terus menempelkan pedangnya ke tenggorokan Byron. Pembangkangan tidak akan ditoleransi, katanya singkat ketika es perlahan-lahan menyebar dari ujung pedangnya ke lehernya. Pada saat ini, saya sudah menyerah untuk melarikan diri. Jika saya berpikir bahwa saya beralih ke fase kedua memberi saya kesempatan untuk melarikan diri, saya membatalkan pernyataan itu ketika saya melihat Lens wanita menganiaya dua lainnya dengan kecepatan yang menakutkan. Byron akhirnya mengalah, tidak melewatkan kesempatan untuk memberi saya satu lagi tatapan mematikan. Aku tidak akan berbohong, aku mungkin balas mengedip padanya. Setelah kurang dari 1 jam, keluarga Lens mengumpulkan cukup informasi dari para saksi untuk mengumpulkan apa yang sebenarnya terjadi. Ini memberi saya hak istimewa untuk tidak termagnetisasi oleh Byron dan, sebaliknya, kaki dan tangan saya dibelenggu bersama dalam borgol es. Saya menemukan kesempatan, selama waktu itu, untuk memberitahu dia bahwa naga itu adalah ikatan saya, dan, untuk pertama kalinya sejak melihatnya, dia memiliki perubahan ekspresi, sedikit mengangkat alis kirinya. Dia membebaskan Sylvie dari kandang begitu dia berubah kembali menjadi bentuk miniatur rubahnya, merantai dia ke belenggu saya juga. Setelah meninggalkan saya, dijaga oleh salah satu ksatria yang dipanggil Alfred, Byron dan Lens betina bekerja untuk menghancurkan penghalang saat Lens yang lebih tua mengumpulkan semua siswa dan profesor dengan bantuan 10 ksatria yang dipanggil lainnya. Mau tak mau aku mengagumi penghalang yang menutupi sekolah. Itu dirancang dengan sangat baik, karena memungkinkan akses, tetapi membatasi semua orang untuk kembali keluar. Selain itu, Lens harus memecahkan penghalang terlebih dahulu, yang berarti bahwa kemungkinan besar membatasi siapa yang diizinkan masuk. Tes, serta semua tawanan lainnya, masih tak sadarkan diri selama cobaan itu. Akhirnya,
Setelah mereka berdua benar-benar menghancurkan penghalang, tim penyihir yang dikirim oleh Adventurers Guild dan Mages Guild buru-buru pergi ke tempat kejadian, segera menyembuhkan semua yang membutuhkan perhatian segera dan mengambil semua orang yang telah terluka. Fasilitas medis. Itu kekacauan, keluarga para siswa yang terisak-isak terlibat, orang-orang yang kelihatannya seperti reporter dengan giat mencoret-coret buku catatan mereka, dan orang-orang yang berdiri di sekitar semua berkumpul di sekitar gerbang depan akademi, berharap bisa melihat apa yang terjadi dengan lebih baik. Untungnya, kedua guild telah mengambil tindakan pencegahan untuk memastikan tidak ada yang terlalu dekat dengan akademi di beberapa titik. Ada gerbang yang didirikan di sekitar kampus untuk mencegah siapapun masuk tanpa izin, dengan penjaga berseragam ditempatkan sekitar beberapa meter. Terpaksa untuk tetap tinggal sampai instruksi lebih lanjut diberikan, saya memastikan untuk tetap dekat dengan Lance wanita sehingga Byron tidak memiliki cara meluncurkan serangan cepat ke arahku. Arthur. Aku mencambuk kepalaku untuk menemukan sumber suara yang familiar itu. Setelah beberapa saat melihat-lihat, saya menemukan keluarga saya melambai ke arah saya dari balik gerbang. Bahkan dari kejauhan ini, tatapan keprihatinan tampak jelas terukir di wajah orang tuaku ketika ayahku bahkan mencoba melompati gerbang, hanya untuk dijatuhkan oleh salah satu penjaga. Aku tahu kakakku menangis ketika dia memegangi lengan ibuku. Di sebelahnya adalah Vincent dan Tabitha yang, saya duga, sedang mencari putri mereka. Apakah aku diizinkan berbicara dengan keluargaku? Aku bertanya pada Lance wanita, suaraku terdengar jauh lebih lemah daripada yang aku harapkan. Byron segera menjawab, setelah apa yang kamu lakukan pada saudaraku, kamu pikir kamu memiliki hak untuk membuat permintaan seperti. Wah, aku akan membawamu ke keluargamu, Alfred memotong. Saya tidak memiliki kekuatan atau kebebasan di anggota tubuh saya untuk berjalan dengan baik, jadi pemanggilan Alfred harus membawa saya ke sana. Ditahan di atas bahu seperti sekarung beras tidak persis seperti yang saya inginkan untuk tampil di depan orang banyak yang hadir, tetapi saya tidak dalam posisi untuk mengatakan sebaliknya. Ksatria yang dipanggil itu mengejutkanku dengan lembut di depan keluargaku. Alfred berdiri di belakangku, membalikkan punggung, apakah dia melakukan itu karena sopan santun atau karena hati-hati bahwa Byron mungkin menembaki kami berdua dari belakang, aku terus terang tidak perlu tahu. Ada saat hening yang tegang ketika mereka menatapku, tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat. Melihat tubuhku, aku mengutuk pelan. Saya telah mengeringkan darah di sekitar mulut dan pakaian saya sejak saya muntah darah, dan kedua kaki saya dicelup dengan warna merah tua. Pakaian saya compang camping dan saya sepucat yang saya rasakan. Semua dalam semua, aku tampak seperti vampir tunawisma yang baru saja berpesta dengan seseorang dan kemudian mulai menari dalam genangan darah mereka. Hai, Bu. Hai, Ayah. Hai, Ellie. Saya mencoba tersenyum, tetapi itu tampaknya membuat mereka semakin khawatir. Arthur, sayangku, apa kamu baik-baik saja? Ibuku merentangkan tangannya melalui pagar dan aku mencengkeram tangannya. Nak, apa yang terjadi di sana? Tanya ayahku, khawatir mengernyitkan alisnya. Aku baik-baik saja, Bu. Aku sudah melihat hari-hari yang lebih baik, tapi aku akan baik-baik saja dengan sedikit istirahat. Dan bahkan aku sendiri tidak tahu segalanya, Ayah. Aku menggelengkan kepalaku, mengencangkan genggaman tangan ibuku untuk meyakinkannya. Aku mengalihkan pandanganku ke Ellie, yang masih menatapku dengan ekspresi yang tampaknya masih memutuskan apakah akan marah, sedih, atau lega. Kenapa kamu diborgol? Ayahku berbicara lagi, matanya menatap belenggu transparan yang mengikat kaki dan tanganku satu sama lain. Saya tidak tahu bagaimana merespons. Saya tidak ingin memberitahu mereka bahwa saya telah membunuh seseorang dan mungkin akan diselidiki. Ayah saya mungkin mengerti, tetapi saya tidak mau harus mengatakannya di depan ibu dan Ellie. Ketika saya sedang mencari kata-kata untuk menjelaskan dengan benar, saya perhatikan Lance perempuan mendekat dengan gulungan terbuka di tangannya. Aku berdiri dengan canggung karena belenggu mengikat kakiku untuk menghadapi Lance betina. Tanpa melakukan kontak mata, dia mulai membaca dengan keras dari gulungan itu. Arthur Lewin, putra Reynold dan Alice Lewin. Dewan telah memutuskan bahwa, karena tindakan kekerasan yang berlebihan dan keadaan yang tidak meyakinkan baru-baru ini yang terlibat, inti mana Anda akan ditahan, gelar Anda sebagai mage akan dilucuti, dan Anda akan dipenjara sampai pengadilan selanjutnya. Petik 2. Suara berkerut saat dia menggulung gulungan komunikasi bergema di benakku, jelas terdengar meskipun kerumunan besar berkumpul di sekitarku. Dia akhirnya mendongak untuk menemui tatapanku. Petik 2. Efektif segera.